Tolak perintah Putin, ribuan warga Rusia ditangkap karena menentang perang dan wajib militer. Meanwhile, more than 1,000 protesters have been arrested in cities across Russia, according to a human rights organization, after President Putin announced that hundreds of thousands of military reservists could be called up to fight in Ukraine. It is the first mobilization of Russian civilians since the Second World War. Russia has been losing ground in Ukraine. Я уже ничего не боюсь. Самое ценное, что они могут от нас отнять, это жизнь детей. Я жизнь ребенка своего не отдам. Бояться нужно было раньше. Все уже худшее произошло, но And a warning, there is flash photography from the start. Protests across several Russian cities and here in Moscow against mobilization and the habitual response from police. Kelompok pengawas polisi di Rusia pada Rabu 21 September melaporkan lebih dari 1.300 orang telah ditangkap dalam demonstrasi menentang pengumuman Presiden Vladimir Putin tentang mobilisasi sebagian warga sipil untuk bertempur di Ukraina. VOA melansir Jumat 22 September, kelompok OVD Info mencatat sedikitnya 1.332 orang ditangkap dalam demonstrasi yang berlangsung di 38 kota di seluruh Rusia setelah Putin menyampaikan pidatonya. Demonstrasi ini merupakan yang terbesar di Rusia sejak demonstrasi yang terjadi pasca pengumuman intervensi militer Rusia di Ukraina pada Februari lalu. Wartawan IFP di pusat ibu kota Moskow mengatakan sedikitnya 50 orang ditangkap oleh polisi yang mengenakan perangkat anti huru-hara di sebuah pusat perbelanjaan utama. Di bekas ibu kota kerajaan Rusia, Saint Petersburg, wartawan IFP melihat polisi mengepung sekelompok demonstran, menangkap dan memasukkan mereka ke dalam bus. Tolak mobilisasi. Dalam aksi demonstrasi yang berlangsung di berbagai kota di Rusia itu, para demonstran meneriakkan kata tidak pada mobilisasi. Semua orang ketakutan, saya mencintai perdamaian dan saya tidak bersedia jika disuruh menembak. Ujar Vasily Fedorov, seorang mahasiswa yang mengenakan simbol perdamaian di dadanya. Sementara Alexei, seorang warga Rusia berusia 60 tahun yang menolak menyebut nama belakangnya, mengatakan saya datang ke demonstrasi ini karena ingin ikut berpartisipasi, tetapi sepertinya polisi telah menangkap semua orang. Rezim ini telah mengutuk dirinya sendiri dan menghancurkan kaum mudanya. Saya datang untuk mengatakan bahwa saya menentang perang dan mobilisasi, ujar Oksana Sidorenko, seorang mahasiswa kepada IFP. Mengapa mereka memutuskan masa depan saya? Saya takut akan apa yang terjadi pada saya dan saudara-saudara saya. Senada dengan peserta demo lainnya, Alina Skvortsova yang berusia 20 tahun mengatakan ia berharap warga Rusia segera memahami sifat ofensif Kremlin di negara tetangga Ukraina. Begitu mereka memahami apa yang terjadi, mereka akan turun ke jalan, ujarnya. Penerbangan penuh. Kantor berita Interfax mengutip Kementerian Dalam Negeri Rusia yang mengatakan telah membatalkan upaya mengorganisir pertemuan yang tidak sah. Semua demonstrasi dihentikan dan mereka yang melakukan pelanggaran ditangkap dan dibawa pergi oleh polisi sambil menunggu penyelidikan dan penuntutan. Menteri Pertahanan Sergei Shoigu mengatakan Rusia awalnya akan memobilisasi sekitar 300.000 tentara cadangan setelah Putin dalam pidato yang disiarkan televisi memperingatkan bahwa Rusia akan menggunakan semua sarana militer yang tersedia di Ukraina. Menurut data maskapai penerbangan dan agen perjalanan di Rusia, hampir semua penerbangan keluar dari Rusia pekan ini penuh dalam eksodus orang-orang yang tidak mau ikut serta dalam konflik. Miris sekali, sepertiga penduduk Ukraina terpaksa melarikan diri ke daerah-daerah ini. 5 warga Donetsk tewas dalam 24 jam ulah tembakan pasukan Rusia. Penduduk Ukraina saat ini diperkirakan sepertiga telah dipaksa meninggalkan rumah mereka sejak Rusia menginvasi pada Februari, termasuk lebih dari 6,27 juta orang yang mengungsi di dalam negeri. Menurut data Organisasi Internasional untuk Migrasi yang menggambarkan skala krisis kemanusiaan yang sebagian besar telah hilang, tidak terlihat saat perang terus berlanjut. New York Times melaporkan liputan terkini, yakni jumlah pengungsi internal mengerdilkan 4,8 juta warga Ukraina yang melarikan diri ke Eropa sebagai pengungsi.
menurut Badan Pengungsi PBB yang menggambarkan tingkat pengungsian yang tidak terlihat sejak Perang Dunia II. Sementara sebagian besar negara itu menjadi sasaran kebrutalan invasi Rusia di minggu-minggu awal, sebagian besar pengungsi Ukraina sekarang datang dari timur karena wilayah itu menjadi pusat konflik. Naik kereta dan bus, warga sipil telah membanjiri kota-kota di Ukraina Timur, melarikan diri ke tempat yang relatif aman di barat dan ibu kota utara Kiev. Beberapa telah pergi dalam konvoi kemanusiaan, menavigasi jalan berbahaya di tengah ancaman tembakan atau penembakan. Yang lain pergi dengan berjalan kaki, benar-benar berlari untuk hidup mereka. Dan saat pasukan Rusia sekarang melatih artileri mereka di Provinsi Donetsk di timur, yang bertujuan untuk merebut semua wilayah industri Donbas, semakin banyak orang yang dipaksa meninggalkan rumah mereka setiap hari. Tembakan peluru oleh pasukan Rusia menewaskan 5 warga sipil di Donetsk dalam 24 jam terakhir, kata Kepala Pemerintah Militer Regional Pavlo Kirilenko pada Rabu di aplikasi pesan sosial Telegram. Selama berhari-hari, Kirilenko telah menyarankan penduduk untuk meninggalkan provinsi tersebut, sebuah tanda bahwa pihak berwenang Ukraina yakin pertempuran akan meningkat. Para pejabat berharap untuk menghindari upaya evakuasi skala besar seperti di provinsi tetangga Luhansk, yang jatuh ke tangan Rusia dalam beberapa hari terakhir. Hanya 3 juta orang yang secara resmi terdaftar sebagai pengungsi internal, meskipun jumlah sebenarnya diyakini lebih dari 2 kali lipat. Kurangnya dukungan kemanusiaan internasional telah semakin membebani sumber daya lokal. Negara tidak siap untuk skala pengungsi di banyak daerah. Vitali Muzichenko, Wakil Menteri Kebijakan Sosial untuk Ukraina, mengatakan pada konferensi pers minggu ini di mana ia mengumumkan rencana baru untuk mendaftarkan orang-orang terlantar untuk keuntungan negara. Pemindahan massal ini telah membentuk kembali komunitas di seluruh negeri, bahkan mereka yang telah terhindar dari kehancuran fisik akibat perang. Tempat penampungan bermunculan di gedung-gedung publik, asrama universitas telah diubah dan beberapa rumah modular telah didirikan untuk menampung para pengungsi. Mayoritas pengungsi internal seperti pengungsi adalah perempuan dan anak-anak dan banyak menghadapi kekurangan makanan, air dan kebutuhan dasar, menurut para ahli PBB. Oksana Zelinska, 40 tahun, yang merupakan kepala sekolah prasekolah di selatan kota Kherson, yang sekarang diduduki oleh pasukan Rusia, melarikan diri pada bulan April dengan 2 anaknya. Seorang rekan kerja dan anak-anak wanita itu ke kota barat Uzhhorod dekat perbatasan Slovakia. Suaminya tetap tinggal di Kherson dan dia ingin kembali, tapi dia bilang dia tinggal di barat untuk anak-anaknya. Dia mulai menjadi sukarelawan di dapur umum yang dia gunakan ketika dia pertama kali tiba. Membantu para pengungsi kembali ke rumah mereka atau menemukan yang baru tampak sebagai salah satu tantangan besar Ukraina. Apapun hasil perangnya, beberapa kampung halaman mereka mungkin tidak kembali ke kendali Ukraina, lainnya yang direbut kembali dapat hampir seluruhnya hancur. Dengan rumah, saluran air dan infrastruktur vital lainnya dihancurkan oleh taktik bumi hangus Angkatan Darat Rusia.